Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Priyani Malik dengan NIM 105721114720, kelas M20D. Di sini saya akan menjelaskan tentang responsibility accounting dan analisis cost volume profit atau biasa disingkat dengan analisis CVP untuk memenuhi tugas mid semester saya, yaitu akuntansi manajemen. Langsung saja ke pembahasannya. Responsibility accounting itu dapat dilihat dari gambar di atas, yaitu di mana para direktur memerintahkan para manajer untuk membuat anggaran. Setelah anggaran dibuat, maka dilihatlah apakah anggaran tersebut sama dengan biaya yang dikeluarkan, apakah efisien atau tidak efisien anggaran tersebut. Setelah itu, anggaran tersebut akan diberikan kembali kepada pihak direktur dan di mana akan didiskusikan kembali untuk membuat anggaran baru. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari responsibility accounting. Jadi tujuannya itu membebani para manajer untuk melakukan pertanggungjawaban yang telah dibuat. Terus manfaatnya itu pertama, kita dapat mengetahui apakah anggaran tersebut efisien atau tidak efisien. Kedua, dari responsibility accounting ini kita bisa tahu dan menilai para karyawan kita dari segi mengefisienkan anggaran. Ketiga, yaitu dari responsibility accounting ini dapat memotivasi para manajer untuk bisa terus memperbaiki anggaran tersebut sehingga dapat terlihat baik. Adapun faktor yang dapat dikendalikan dari responsibility accounting, yaitu pertama adalah faktor biaya. Faktor biaya di sini yaitu kita dapat mengendalikan apakah biaya tersebut dapat efisien atau tidak sesuai dengan anggaran yang telah dibuat. Kedua, yaitu faktor sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia di sini yaitu karyawan yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Apakah karyawan tersebut dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan oleh manajer. Untuk selanjutnya dinilai oleh para manajer. Baik, di sini saya akan memberikan contoh kasus dari responsibility accounting. Pada PT Maju Sukses, seorang manajer perusahaan memberikan tanggung jawab kepada karyawannya untuk membuat anggaran biaya pemasaran pada bulan April, dan inilah anggaran yang dikeluarkan. Pertama, anggarannya itu ada kampanye pemasaran yang dikeluarkan itu 20 juta, sosial media juga 10 juta, dan desain dan cetak baliho 5 juta. Jadi total keseluruhan anggaran yang dibuat adalah 35 juta. Dan ternyata pada biaya yang sudah direalisasikan, ternyata semua menghabiskan biaya 30 juta. Jadi selisih antara anggaran dan biaya yang dikeluarkan senilai 5 juta. Jadi di sini efisien ya anggaran yang telah dibuat. Jadi setelah diketahui bahwa anggaran yang dibuat efisien, maka para karyawan akan melaporkan kepada manajer dan selanjutnya akan diberikan kepada direktur. Setelah itu akan dibuat kembali anggaran baru. Selanjutnya yaitu pengertian cost volume profit atau biasa disebut dengan analisis CVP. Jadi analisis CVP ini yaitu analisis yang digunakan untuk menentukan perubahan biaya dan volume produksi pada suatu barang, apakah dapat mempengaruhi perubahan biaya tetap atau dapat mempengaruhi pendapatan bersih dari sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis CVP menyinggung beberapa isu. Pertama, jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Jadi apabila unit tersebut tidak mencapai titik impas, maka akan terjadi kerugian. Dan apabila melebihi dari titik impas, maka akan terjadi keuntungan. Karena titik impas itu sama dengan 0. Terus kedua, dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas. Jadi apakah biaya yang ditetapkan tersebut
mempengaruhi titik impas atau tidak. Ketiga yaitu dampak kenaikan harga terhadap laba. Jadi apabila kita menaikkan suatu harga, apakah biaya tersebut dapat memberikan keuntungan atau tidak. Selanjutnya ada unsur biaya dari cost, volume, profit. Pertama itu ada biaya tetap atau biasa disebut biaya fixed cost. Jadi fixed cost ini biaya yang tidak dapat berubah-ubah, seperti contohnya biaya pemasaran atau biaya sewa. Kedua ada biaya variabel. Biaya variabel tersebut yaitu biaya yang dapat berubah-ubah, seperti contohnya biaya bahan baku. Jadi saya akan memberikan contoh kasus dari analisis cost volume profit ini. Pada UMKM, penjualan kue ingin mengetahui keuntungan dari penjualan kue tersebut selama sehari. Dan inilah biayanya. Pertama, penjualan 20.000 unit. Ternyata dapat menghasilkan $1.200.000. Terus dengan harga per unitnya itu $60. Terus ada biaya variabel atau biaya yang dapat berubah-ubah. Ternyata biaya variabelnya itu senilai $900.000, yang dimana satu unitnya itu sekitar $45. Jadi dapat dikurangi bahwa $1.200.000 dikurangi $900 senilai $300.000, dan untuk jumlah unitnya yaitu dari $60 dikurangi $45 senilai $15 jadinya. Jadi dikurangi lagi biaya tetap. Jadi biaya tetapnya di sini didapat $240.000, maka dikurangilah $300.000 tersebut dikurang dengan $240.000 menghasilkan pendapatan bersih yaitu $60.000. Jadi di sini kita ketahui bahwa keuntungan dari penjualan kue sehari yaitu $60.000. Itulah tadi penjelasan dari responsibility accounting dan analisis cost volume profit. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.